Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Senang berjumpa kembali dengan rekan-rekan semuanya. Kali ini perkenalkan, nama saya Petrus Yudi Irwanto. Saya salah satu coach dari coding.id. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit perbedaan mengenai antara .NET Core dengan .NET Framework. Sebelum kita mengetahui perbedaan tersebut, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu definisi dari .NET Core dan .NET Framework. .NET Core adalah sebuah kerangka kerja perangkat lunak komputer gratis dan open source yang dikelola oleh sistem operasi Windows, Linux, dan Mac. Ini adalah open source, penerus lintas platform ke arah .NET Framework. Jadi, aplikasi .NET Core didukung oleh Windows, Linux, dan Mac. Singkatnya adalah sebenarnya .NET Core dengan .NET Framework adalah mirip, namun bedanya adalah cross-platform, di mana aplikasi yang dibangun di .NET nanti itu bisa dijalankan di sistem operasi Windows, Linux, dan Mac. Sedangkan aplikasi yang menggunakan dengan .NET Framework hanya bisa dijalankan di sistem operasi Windows saja. Selain itu, perbedaan yang lain adalah sistem .NET Core memiliki injeksi ketergantungan bawaan dari Microsoft. Ya, sehingga ketika teman-teman menggunakan .NET Core ini, teman-teman tidak perlu menambahkan atau menggunakan perangkat lunak tambahan. Ya, perangkat lunak tambahan ini ya mungkin bisa berupa komponen DLL ya, komponen DLL yang merupakan injeksi ketergantungan dari sistem operasi Windows. Seperti itu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana sih atau kapan sih kita menggunakan .NET Core ini dan .NET Framework ya. Jadi .NET Core ini nanti ketika kita atau teman-teman mau pakai ya, itu tentunya ada beberapa syarat yang harus diperhatikan ya. Ketika kita menggunakan dengan .NET Core ya, syaratnya adalah teman-teman nanti bisa nih, mungkin satu, yang pertama adalah mungkin ada kebutuhan nanti yang akan digunakan atau akan kita bangun dengan menggunakan aplikasi yang sifatnya nanti cross-platform. Yang kedua adalah nanti dengan .NET Core kita bisa membangun sebuah aplikasi microservice. Ya, apa sih microservice itu? Nah, microservice adalah sebuah service yang besar di mana di dalamnya sebenarnya terdapat service-service yang kecil, yang masing-masing service itu sebenarnya saling berkomunikasi ya, saling berintegrasi satu dengan yang lainnya. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah ketika kita membutuhkan atau ingin membangun sebuah aplikasi dengan performa dan skalabilitas yang tinggi. Nah, itu kita butuh dengan namanya .NET Core. Nah, kemudian yang keempat ya, ketika kita akan membangun sebuah aplikasi untuk bisa dijalankan di beberapa versi .NET yang berbeda. Nah, kita perlu dengan menggunakan .NET Core ini. Ya. Dan yang kelima adalah ketika kalian atau teman-teman programmer ini ingin membangun sebuah aplikasi yang hanya dengan base-nya hanya dengan menggunakan CLI. Ya. CLI itu Command Line Interface. Nah, teman-teman bisa menggunakan dengan yang namanya .NET Core ini. Begitu. Nah, kemudian untuk .NET Framework ya, ini juga harus ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Nah, yang pertama adalah ketika menggunakan .NET Framework, tentunya kita harus memperhatikan beberapa hal juga ya. Yang pertama adalah ketika ini yang menyangkut dengan yang namanya memory management ya. Kemudian selain memory management, itu saya akan membahas atau mungkin akan menjelaskan nanti sedikit mengenai poin-poin ini, yaitu dengan yang namanya dari sisi security. Kemudian juga mempertimbangkan dari sisi networking-nya. Kemudian dari sisi application deployment-nya. Kemudian dari sisi data strukturnya. Ya. Nah, kemudian yang terakhir ini yang paling mungkin teman-teman jumpai atau sering bisa
atau perlukan atau bisa gunakan, yaitu pastinya kita tidak akan asing lagi dengan yang namanya API, di mana setiap aplikasi saat ini tentunya dibangun dengan menggunakan dasar API. Nah, dengan yang poin terakhir ini tentunya teman-teman semua bisa menggunakan atau bisa lebih membangun API tersebut dengan menggunakan yang namanya .NET Framework, seperti itu ya. Oke, mungkin nanti di lain kesempatan saya akan menjelaskan setiap detail-detailnya itu ya. Terima kasih atas penjelasannya dan waktunya. Semoga nanti kita akan bisa bertemu untuk penjelasan yang lebih detailnya ya. Begitu dari saya, demikian. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.